Selamat datang semuanya, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rangkaian kuliah guest lecture Case Studies in Computer Vision. Seperti promo yang sudah waktu itu kita publish ya, di akhir kuliah, di akhir semester perkuliahan Computer Vision, kita ingin melengkapi pembelajaran dengan beberapa studi kasus betulan. Di samping fundamental computer vision dan image processing, kita bermaksud melengkapi dengan beberapa real world things yang bisa menggunakan aplikasi atau approach computer vision. Ada 2 guest lecture dalam semester ini. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang pada Pak Henry Ham. Halo, selamat pagi Pak Henry. Pagi Bu Selamat pagi. Laksmi, pagi semua. Selamat pagi. Nah, saya izin membacakan sedikit singkat CV dari Pak Henry. Jadi Pak Henry Ham ini Eskom Eng adalah independent researcher di dalam bidang AI. Saya lihat di CV-nya beberapa hal yang menjadi minat beliau adalah face biometrics, audio synthesis, transportation and logistics, dan OCR. Dan beliau juga saat ini merupakan doctoral candidate di Fasilkom UI. Dan beliau ahlinya nih di bidang face anti-spoofing yang menjadi judul talk hari ini. Nah, mungkin sebelum kita mulai, saya akan memberi sedikit pengantar dan selamat datang kepada teman-teman kuliah Computer Vision dan juga teman-teman yang bukan merupakan peserta kuliah Computer Vision. Saya lihat ada beberapa nama-nama familiar nih di attendance list di Zoom. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga semuanya dapat memperoleh manfaat dari lecture kali ini. Berikut ini adalah tautan kehadiran, mohon diisi baik untuk mahasiswa Computer Vision maupun juga hadirin lainnya. Sekedar pengantar untuk kuliah ini kita akan laksanakan, barusan kita sudah intro, sudah saya buka. Oh ya, sorry, saya juga lupa. Selamat datang pada Ibu Dina dan Pak Febrian, dosen Computer Vision lainnya. Tadi saya lihat sudah ada di Zoom. Adakah mau menyapakah? Halo, selamat pagi Pak Febrian. Menghilangkah beliau? Bu Dina ada ya di kehadiran peserta. So welcome everyone. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan lecture, langsung saya serahkan ke Pak Henry. Kurang lebih kalau bisa kita usahakan around 30 minutes dulu ya Pak Henry ya untuk lecture-nya. Selanjutnya kita akan ada bridging di mana saya akan minta teman-teman membuka kamera untuk kita foto bersama, lalu lanjut ke Q&A. So, without further ado, Pak Henry, saya persilahkan untuk memberikan talk-nya. Terima kasih, Pak Henry. Iya, terima kasih Bu Laksmi buat introductions-nya. Selamat pagi semua teman-teman UI. Suatu privilege buat saya ya diundang untuk ngajar sebagai guest lecture. Seperti tadi yang Bu Laksmi sampaikan, jadi saya satu di BINUS, sempat ke INHA. Graduate-nya kebetulan di 2 tempat, di TGS sama RWTH, dan di 2023 berarti mungkin sekitar 7 tahun ya, 7 tahun setelah saya kelar S2, baru saya masuk ke baru mengambil S3 seperti itu. Sehari-hari saya ngajarnya di BINUS ya. Saya juga kebetulan semester ini ngajarnya Computer Vision. Kemudian ya saya juga biasanya ngerjain beberapa freelance ya teman-teman untuk kasus-kasus AI seperti itu. Nah, hari ini saya dikasih title ya, Face Liveness, karena mungkin ini berhubungan sama disertasi saya. So, mungkin saya mungkin akan bawa presentasi ini karena kita di ranah akademik, jadi I will try to mix ya teman-teman. Jadi apa yang ada di riset sama apa yang terjadi di lapangan mungkin seperti itu. So mungkin beberapa teman-teman mungkin kurang familiar ya sama istilah yang dikatakan face anti-spoofing atau face liveness biasanya. Nah, basically face anti-spoofing ini biasanya itu secara nggak sadar teman-teman pakai di teknologi face recognition ya. So, jadi teman-teman pada saat pengen melakukan autentikasi wajah atau verifikasi wajah, pastinya selalu ada firewall
awal dulu gitu ya, which is face anti-spoofing ini. Face anti-spoofing ini yang akan nge-verif teman-teman itu apakah teman-teman itu wajahnya asli atau palsu gitu ya. Asli dalam artian ya asli seperti gambar yang di bawah, atau jangan-jangan wajahnya teman-teman di-show dari kertas paper yang di-print gitu ya, ataupun mungkin di-show dari handphone, atau mungkin yang lebih advance itu menggunakan 3D mask. Ini mungkin 3D Mask, kayaknya di Indonesia saya belum pernah dengar kasus 3D Mask ya. Cuma biasanya lembaga-lembaga yang melakukan sertifikasi, salah satu level tertingginya dia itu menggunakan 3D Mask. 3D Mask-nya ya masih bisa kelihatan ya kalau ini kayak topeng-topeng Halloween ya. Seperti itu. So, di face anti spoofing sendiri itu tujuannya kan kita nge-impersonate ya teman-teman ya. Cuma face anti spoofing ini tuh berbeda dengan deepfake atau face morphing. Deepfake kan itu adalah digitalisasi manipulation ya. Sedangkan kalau face anti spoofing masih physical manipulation ya, yaitu menggunakan mediumnya ada gitu, printed, screen dan lain-lain. Nah, impersonation di sini tuh sebenarnya juga ada beberapa hal. Contoh, misalkan wajahnya ini asli ya, tapi somehow di kacamatanya aja nih ternyata tempelan kertas. Apakah itu mau dianggap sebagai live atau dianggap sebagai spoof? Dan ada beberapa kasus-kasus mungkin di tahun 2020 ya, kalau teman-teman masih aware, ada salah satu e-commerce besar ya, yang dimana waktu itu launching MacBook Pro M1 ya. So pada saat itu ada kurir instan yang dipesan, ternyata kurirnya itu bukan orang tersebut gitu, melainkan mereka nge-attempt buat melakukan verifikasi login menggunakan wajah si driver itu dan mengambil kabur MacBook Pro M1 pada saat launch. Nah, hal-hal seperti itu tujuannya untuk apa ya, mensecurekan lah transaksi-transaksi yang akan berjalan nantinya. Nah, selain itu, di face anti-spoofing itu kebetulan face anti-spoofing ini salah satu vision task yang masih ongoing development ya, masih belum terlalu mature seperti itu. Kenapa? Karena ada begitu banyak challenges-nya teman-teman. Kalau mungkin di vision task yang lain, teman-teman mempunyai banyak dataset, tapi di face anti-spoofing ini tuh sangat minim datasetnya. Ada, tapi nggak banyak gitu ya. Salah satu yang paling terkenal kalau teman-teman di sini risetnya face anti-spoofing, pasti kenal dengan istilah 4 dataset ini, yaitu OCIM, OLU, CASIA, MSU, sama Reply Attack. Jadi 4 dataset ini berasal dari 4 institusi yang berbeda-beda yang nanti disebut sebagai yang namanya domain ya. Jadi inilah yang kita gunakan untuk melakukan training dan untuk melakukan evaluasi ya, yang dimana variasinya banyak dari cahaya, kualitasnya, kamera handphonenya beda-beda, maupun paper yang dipakai materialnya pun juga beda-beda seperti itu. Nah, sedikit notasi ya teman-teman ya. So di face anti-spoofing sendiri ya, gampangnya kayak gini. Jadi trainingnya itu terdiri dari beberapa dataset atau beberapa domain. Terus data testingnya ya pasti dia eksklusif ya. Yang data testnya itu nggak belum pernah di scene di data trainingnya. Makanya di sini S+1 sampai S+T. Jadi nggak ada irisannya sama sekali seperti itu. Kenapa ya? Tujuannya kita pengen tahu bahwa apakah pada saat kita melakukan training di domain ini, apakah generalize nggak di domain testingnya? Karena kita tahu ya di real life skenario, di deployment itu karakteristiknya bener-bener sangat masif banget gitu. Nggak seperti di lab. Kalau di lab kan control environment seperti itu. Terus ada beberapa metrik-metrik teman-teman. Ya ini commonly ya ada namanya APSR. APSR itu seberapa banyak gambar spoof dideteksi sebagai live. Terus BPSR seberapa banyak gambar live dideteksi sebagai spoof. Terus kemudian Hutter ini ya apa averaging dari APSR sama BPSR. Kemudian juga ada area under the curve in general. Nah ini types dari liveness itu ada 2 teman-teman ya untuk sekarang ya. Nah ini mungkin teman-teman sadar nggak sadar teman-teman pasti lakuin ini gitu. Yang mungkin teman-teman sadar itu yang sebelah kiri aktif
ya. So, aktif ini biasanya itu suruh teman-teman hadap kiri, hadap kanan, buka mulut. Ada beberapa aplikasi-aplikasi ya mungkin yang misalkan saya sering pakai Dana gitu salah satunya. Biasanya on certain period of time akan diminta untuk melakukan verifikasi hal tersebut. Nah, ini saya ada tunjukkan salah satu demo dari Active Liveness, teman-teman bisa lihat. Jadi buka tutup mulut, hadap depan, hadap kiri, ya. Jadi dia based on task oriented. Jadi dia nggak bakal move to another pages kalau sampai tasknya itu nggak kelar. Basically, hal active liveness ini tuh mungkin approach-nya itu cukup banyak ya, tapi yang pernah saya lakukan as simple as kita melakukan, kalau dilihat kan cukup complicated ya. Ini bukan, kita nggak ngelakuin, sebenarnya bisa banyak hal ya, bisa kita melakukan pakai video recognition gitu ya, video action recognition, tapi as you know, ini semuanya berjalan di SDK level. Jadi aplikasinya itu bukan nembak API lagi, tapi di on-prem. Jadi benar-benar ditaruh di dalam handphone untuk dijalankan. Nah, coba bayangkan, handphone di masyarakat pada umumnya kan mungkin middle ke bawah gitu ya, Android. Ya rata-rata banyak kan Android gitu. Kalau Android yang level-level bawah kita pakaiin yang video action recognition which is temporal frames gitu ya, pasti bakal sangat lemot, parah gitu. Makanya ini single level aja. Salah satu penggunaannya ya dengan mengecekin landmark dari wajah-wajah itu, seperti itu. Ya, itu aktif. Nah, jadi kalau pasif, kita balik satu slide. Pasif itu ini yang teman-teman mungkin nggak pernah lihat karena it's hidden gitu ya, hidden. Ditaruhnya di mana nggak tahu. Tergantung company masing-masing taruhnya di mana ya. So di sini bisa aja menggunakan single frame ya. Jadi misalkan saya diam kayak gini, teman-teman ambil satu gambar, dicek apakah ini live atau spoof atau menggunakan beberapa frame ya. Nah, presentasi hari ini akan banyak heavily di pasif ya. So, seperti itu. Jadi secara garis besar ya kalau saya nyari kira-kira face anti-spoofing itu kalau dikategorikan berdasarkan metodenya itu bisa terbagi menjadi apa ya? Nah, basically pasti terbagi menjadi dua yang bagian besar. Apakah dia menggunakan kamera RGB yang layaknya handphone pada umumnya teman-teman temukan, atau menggunakan advanced sensor. Ya, advanced sensornya bisa ada banyak ya, bisa menggunakan infrared ya, bisa menggunakan ada sensor RPPG buat ngelihat denyut jantungnya ya, dan lain-lain. Nah, ini ada beberapa hal-hal yang ada di sini. Kita langsung lanjut. Jadi saya coba narik mundur ya, mulai dari 2014 sampai 2020. Nanti ada beberapa hal yang kita skip saja. So basically di 2014 itu adalah salah satu literatur work yang pertama menggunakan CNN. Dan CNN ini as simple as itu menggunakan binary, which is live atau spoof. Ya, jadi benar-benar sangat simple ya. Di sini menggunakan AlexNet ya teman-teman. So ya udah, yang mereka lakukan mereka eksperimen menggunakan beberapa augmentasi ya, entah wajahnya ini di crop cukup tight atau cukup loose ya. Kemudian terus berkembang di 2017. Ini kalau kita perhatikan input frame-nya ada orang memegang tablet ya yang show salah satu wajah di dataset OCIM tadi. Di sini tuh dituliskan bahwa mereka pengen nge-extract patches-patchesnya. Ya kalau extract patches-patches ini tuh mungkin mungkin teman-teman familiar sama Vision Transformer ya. Dia kan pecah token-token, tapi kalau dia di Vision Transformer, ya dia pecahnya mirip-mirip kayak gini lah ya, extract patches. Kemudian ternyata kita tahu bahwa si deep learning ini kalau di extract patches belum tentu bagian bagian yang di extract ini itu memiliki
label yang sama. Makanya mereka pengen gimana pokoknya setiap patches-patches ini pada saat dipotong kecil-kecil, mereka bisa mempunyai label yang sama. Seperti itu. Jadi di force. Jadi di fusion, semua patches-patches core-nya digabungkan di sini dengan si SVM. Ya. Seperti itu. Nah, ini berkembang lagi, teman-teman, di 2018 ya. So, di 2018 orang tuh udah mulai aware nih. Ternyata si landmark si face anti-spoofing ini atau face liveness ini itu tuh nggak bisa dipecahin hanya menggunakan binary saja. Berarti kalau kita di teman-teman ada lab di computer vision atau ada mata kuliah deep learning, berarti kita nggak hanya bisa menggunakan binary cross entropy atau cross entropy saja, hanya single gitu nggak bisa. Kenapa? Karena nanti kalau teman-teman explore lebih jauh, karena itu nggak kurang generalize gitu. Nah makanya di sini ada paper Learning Deep Models for Face Anti-Spoofing Binary or Auxiliary. Nah, auxiliary supervision ini artinya ada tambahan. Berarti nggak hanya inputnya menggunakan RGB, berarti bisa aja tambahannya itu menggunakan multimodal yang lain. Contoh, di sini ada yang menggunakan depth map. Jadi kalau teman-teman punya kamera Kinect, Kinect kan punya depth ya. Dia bisa tahu seberapa teman-teman dekat ke sensornya, seberapa teman-teman jauh, seperti itu. Atau menggunakan main Nintendo Switch juga seperti itu ya. Cuma Nintendo Switch based on sensor ya, bukan mungkin nggak ada kameranya. Kinect yang ada kamera salah satunya. Nah, si depth map ini punya kita waktu itu di awal-awal saintis itu berasumsi kalau semua wajah-wajah yang real itu pasti memiliki depth map. Pasti memiliki depth. Tapi semua wajah-wajah yang spoof dia nggak mempunyai depth map sama sekali, which is clear di sini ya, kosong gitu. Nah, ada satu lagi. Namanya ini RPPG. Ini jarang orang pakai sih, tapi ada di literatur review. RPPG ini tuh buat ngelihat apa ya, denyut nadi ya. Jadi kalau wajah ini kan merah-merah karena ada aliran darah yang jalan gitu. Biasanya kalau di dunia medis dia punya alatnya gitu, bener-bener buat ngehitung RPBG signalnya itu berapa. Tapi mereka saintis juga berasumsi bahwa si denyut nadi ini tuh juga mampu dikalkulate dengan menggunakan kamera RGB webcam seperti ini aja gitu. Nah, cuma memang pada penggunaannya itu nggak robust karena hanya ngelihat dari tekstur warna aja, kalau cahaya lampunya berubah-berubah, berbeda-beda, itu sangat nggak robust ya teman-teman di dalam penggunaannya. Nah, jadinya mulai tuh bahwa di 2018 kita butuh nih multimodal ya. Nggak hanya RGB, tapi ada depth dan ada RPPG-nya. Seperti itu. Nah, di 2018 mungkin pertengahan kalau nggak akhir tahun ada salah satu paper ya teman-teman namanya face despoofing. Jadi orang berusaha memecahkan gimana caranya buat face anti spoofing itu yang benar-benar secure gitu. Makanya benar-benar orang caranya tuh benar-benar sangat wild gitu ya, sangat benar-benar back to the root. Contoh di sini. Nah, katanya seharusnya anti-spoofing yang baik dan benar itu adalah yang dimana dia punya satu komponen namanya the spoof. Nah, the spoof ini gunanya apa? Contoh, semisalkan ada wajah yang namanya ada wajah spoof images, ya. Mereka network ini tuh mampu nge-synthesize atau mampu nge-ekstraksi yang mana yang spoof noise dan yang mana yang live face. Yang dimana kalau mereka digabungin, dua ini akan menjadi wajah spoof. Jadi mereka mencoba mensynthesize, oke, dari wajah spoof face ini disynthesize, dikeluarin spoof noise-nya itu kayak gimana. Kalau bisa dikeluarin secara sempurna, akan tinggal live face-nya. Nah, tipikal seperti itu ya, decomposing. Tapi cara ini pun juga nggak mencapai state of the art result ya. Jadi kayaknya paper itu hanya ada satu atau dua mirip-mirip seperti ini di dalam literatur. Karena orang nggak going into that field seperti itu.
Nah, kemudian di 2019 ya, orang-orang tuh udah mulai apa ya, menyuarakan menyuarakan bahwa kita harus learn a generalized feature space nih dengan menggunakan salah satunya adversarial. Nah, jadi ini mungkin salah satu metode yang ditemukan di in early stages 2019 yang menggunakan metode adversarial untuk bisa membuat si face anti-spoofing ini jauh lebih generalized. Dan di tahun 2020 sendiri ya, ada begitu banyak works lagi yang muncul. Aneh-aneh lagi, ini jauh lebih advance lagi ya. Dan mereka menyimpulkan bahwa kalau kita menggunakan vanilla convolutions atau CNN pada umumnya ya teman-teman, itu ya kalau teman-teman CNN di PyTorch gitu ya, pakai conv2d, itu kan vanilla convolution, itu tuh mempunyai hasil yang nggak konsisten gitu. Ya, contoh ekstraksinya bagian pipinya itu antar satu dengan antar yang lain itu bisa beda-beda. Makanya mereka bilang, oke, jangan pakai vanilla convolution, tapi pakai punyanya mereka yang namanya CDCN, yaitu Central Difference Convolution Network. Nah, kalau pakai ini katanya hasilnya akan jauh lebih konsisten untuk nge-extract feature-featurenya. Ya, seperti itu. Dan di 2002 akhir ini salah satu game changer ya teman-teman ya, metode ini. Nah, metode ini tuh secara garis besar teman-teman ini em, membuat network itu tuh benar-benar jauh lebih generalized karena mereka salah satu metode yang em, menyuarakan untuk menggunakan yang namanya metric learning. Ini bear with me ya teman-teman. Memang slide awal-awal banyak introduction seperti ini, tapi ntar slide-slide akhir kita akan lihat ya realnya seperti kayak gimana. Cuma bear with me, cukup fokus dulu untuk yang ini teman-teman. So metric learning ini tuh salah satu metode yang game changer banget ya. Karena mereka itu kan biasa kalau kita live atau spoof. Tapi mereka itu pecah lagi gitu. Nggak hanya live atau spoof, tapi mereka juga nge-track live atau spoof ini berasal dari dataset yang mana ya. Live dan spoof yang warna biru berasal dari dataset yang mana ya. Let's say dalam hal ini dataset di referralkan dengan istilah domain ya. Yang warna ungu itu berasal dari mana ya? Oh, berasal dari domain 3. At the end, mereka itu bukan hanya nge-categorize live atau spoof only, tapi mereka memisahkan bahwa spoof ini itu tuh berasal dari domain 1, diklusterin sendiri ya. Spoof yang warna ungu itu pun juga berasal dari domain 3, diklusterin sendiri dan seterusnya. Jadi mereka nge-force penalty agar domain itu berjauh-jauhan. Tapi untuk yang live, mereka punya asumsi bahwa semua gambar live, mau dari dataset manapun, itu pasti mempunyai karakteristik yang sama saja. Makanya mereka nge-force untuk berkumpul semuanya. Seperti itu. Ya, ini metode yang namanya SSDG. Nah, ini resultnya, kita udah di akhir dari literatur-literatur ini, teman-teman. Teman-teman lihat di atasnya nih, ya. Ini artinya apa nih? Kok banyak banget ya tulisannya? Ini artinya, ya, ini artinya OCIM, jadi artinya di training di dataset O plus dataset C plus dataset I dan dievaluasi di dataset M. Jadi literally eksklusif data testnya hanya untuk memastikan bahwa dataset ini generalize apa enggak. Begitupun seterusnya teman-teman ya. Jadi dilakukan kombinasinya saja. Jadi training di O, training di M, training di I, dievaluasi di C dan seterusnya. Dan di 2020 metode SSDG ini adalah metode yang top of the line lah ya. Benar top sotanya gitu. Jadi to summarize ya. Jadi binary supervision itu nggak cukup untuk di face anti-spoofing. Kalau kita hanya mengerjakan
yang lain gitu ya, di luar anti spoofing mungkin itu cukup, tapi kalau face anti spoofing itu nggak cukup. Perlu adanya additional supervision, jadi nggak hanya menggunakan input RGB doang gitu ya, tapi juga harus mengutilize yang lain, contoh seperti depth map gitu ya, tadi ada RPPG dan lain-lain seperti itu. Dan metode yang cukup baik di face anti-spoofing untuk membuat networknya itu jauh lebih generalized, yaitu menggunakan teknik domain generalisasi yang dimana menggunakan metric learning maupun adversarial loss ya. Nah, udah selesai. Sekarang saya pengen kita coba get back ya. Dulu sewaktu saya nge-build ya, jadi waktu nge-build uh, Face Liveness teman-teman, mulai dari nol ya, yang dimana timnya kita hanya cuma berdua ya. Saya kebetulan di assign untuk ngerjain Face Liveness karena sebelumnya background saya di startup, jadi saya banyakkan building biometric verifikasi, tapi spesifikasinya di Face Liveness. Nah, di 2020, waktu saya nge-launch produk Face Liveness ini, ada satu dataset yang namanya iNet. Bukan dataset sih, satu network yang namanya iNet. Nama datasetnya itu Celeb Aspoof. Ya, ini dataset face anti-spoofing terbesar sampai dengan sekarang. Ya, dan buat dataset ini sangat complicated lah menurut saya ya. Kalau teman-teman lihat, oh gampang mah buat data. Tapi protokol untuk ngebuat data set itu jauh kompleks. Kenapa? Karena data train dan data testnya, subjeknya itu pun dipisahkan. Nggak boleh ada subjek train dan ada di test. Jadi jauh complicated gitu. Dan ini yang ngerjain itu banyak banget pokoknya ya. Makanya salah satu challenge di face anti-spoofing karena datasnya dikit, jadi orang berlomba-lomba untuk ngebuat suatu dataset, tapi untuk ngebuat itu tuh costly banget ya. Jadi ini kira-kira gambarannya. Nah, di sini tuh dilihat teman-teman. Jadi mereka walaupun spoofnya itu berasal dari printed, mereka tuh ngelakuin semua kombinasinya. Jadi kertasnya ditekuk lah, tekuk ke depan, tekuk ke belakang, dan environmentnya pun juga ada indoor, ada outdoor. Pokoknya besar banget. Sampai dengan tahun 2024 sekarang mereka tetap besar gitu. Nah, jadi metodenya ini cukup unik, jadi nggak perlu dibaca panjangnya ya, saya langsung ke gambarnya. Metode itu cukup unik, seperti yang tadi saya bilang bahwa face anti-spoofing itu orang udah mulai aware nih. Face anti-spoofing itu nggak bisa hanya menggunakan binary cross entropy atau cross entropy aja gitu. Butuh supervision yang lain. Nah, di sini mereka tambah nih, ada yang depth map seperti yang tadi udah saya sempat sampaikan, dan ada yang namanya reflection map. Reflection map ini tuh untuk untuk ngepredik atau ngesegmentasi semua spoof-spoof yang berasal dari screen yang memiliki reflection di layarnya atau glare di layarnya. Itu bisa di mapping dan itu katanya membuat network itu jauh lebih robust, jauh lebih generalized. Nah, di sini saya punya demonya. Teman-teman, saya akan ada punya pertanyaan ya teman-teman. Nah, jadi eh, teman-teman coba saksikan demonya ini. Ini demo menggunakan iNet dan data trainingnya menggunakan Celeb Aspoof. Ups, ini gambarnya saya pointing handphone saya ke laptop, yang dimana di laptop saya itu nge-show video saya. Merah di sini artinya dia spoof, which is true ya, karena dia berasal dari laptop. Ini juga masih spoof, benar, dia warna merah. Nah, ini wajah asli saya. Dia hijau, artinya dia live. Live ya, bener ya. Nah,
Pengen coba deh teman-teman. Menurut teman-teman, di kolom chat aja gitu ya. Menurut teman-teman, menurut teman-teman ini bagus nggak? Maksudnya ya cukup oke nggak ini kalau dijual nih? Ada yang mau pakai nggak tadi? Bisa jawab oke atau nggak oke gitu. Pengen tahu. Yang ini oke apa nggak nih teman-teman? Oke, Rido bagus, oke. Yang lain kita tunggu sampai 5 deh, at least 5 lah ya, baru kita move gitu ya. Untuk HRD sih bagus sih, supaya orang nggak malas ikut meet kerja. Oke, yes, bagus ya. Oke, dua lagi nih, dua lagi baru saya pindah slide. Ada lagi yang lain teman-teman? Kalau teman-teman lihat dari demonya, itu cukup oke apa enggak? Oke, demonya masih kurang banyak menurut saya, soalnya itu masih valid. Oke, belum ada contoh kalau kondisinya kurang optimal. Ya, ya, thank you ya. Cukup baik. Oke. Ya karena waktu saya sebenarnya hanya setengah jam ya. Siapa Belati Jagat ya. Jadi saya cuma punya satu video aja. Nanti kalau di lain kesempatan punya banyak waktu ntar saya bisa show beberapa video ya. Thank you ya teman-teman. So, realitinya kayak gini. Rata-rata kan teman-teman bilang bagus ya. Nah, good enough performance itu tuh yang kalian lihat tadi. Itu tuh pada saat di deliver itu hancur. Hancur berkeping-keping ya di production ya. Nah, hancur berkeping-kepingnya itu sebenarnya ada sebenarnya yang Kak Belati Jagat ngomong tadi, Bintang ya mungkin panggilnya Bintang. Sebenarnya kita udah ngelakuin cukup banyak tes. Mau mau angle manapun ya. Ini hanya generalize-nya aja bahwa memang performanya itu bagus pada saat kita tes gitu. Tapi pada saat kita deliver ke klien hancur parah. Nah, sebelum kita lanjut ya, kenapa bisa hancur parah ya? Ini 2020 nih. Jadi ada cycle-nya. Jadi teman-teman bisa lihat, jadi kalau kebetulan cycle yang saya punya seperti ini. Jadi ada product requirement. Jadi PM bakal ngomong, oh di market ini kayaknya lagi butuh ini nih. Seperti itu ya. Ehm, Kayaknya kita butuh nih buat kayak gini. Oke. Nah, cuma karena kita nggak punya capability di biometrik sebelumnya, semuanya belajar baru, makanya kita perlu ngelakuin literatur. Seperti yang tadi saya sempat sampaikan ke teman-teman semua. Oke, di dalam literatur ini sepertinya butuh apa aja ya, metodenya apa aja yang orang sering pakai. Oh, binary cross entropy itu nggak cukup ya. Oke, kemudian lanjut deh di development. Nah, di development ini tuh sebenarnya ada cukup banyak ya metode. Tapi teman-teman perlu tahu di face anti-spoofing itu, misalkan papernya keluar tahun 2024, codingannya itu belum dipublish di GitHub ya. Jadi biasa di 2025 awal ataupun 2024 akhir. Mungkin mereka pengen nge-prevent ya orang berlomba-lomba untuk mencapai yang terbaik. Makanya developmentnya ini tuh nggak hanya kita copy GitHub orang, oh jalan bisa. Tapi kita harus baca papernya gitu, baca, baca sampai meresap ya teman-teman. Ini kok nggak ngerti-ngerti, ulang lagi baca, ulang lagi baca. Kadang nanya ke teman ini kok saya nggak ngerti yang ngomongnya apa. Oh ternyata rumus panjang itu cuma cross entropy. Oh cross entropy. Dikodingin gitu teman-teman satu-satu, dibaca lagi papernya. Ini gimana ya cara augmentasinya? Dikodingin lagi. Ya udah, tahu gimana, tahu tahu apa yang kita tahu apa yang kita buat itu udah sama nggak, ada kita lihat dari metrik evaluasinya. Kalau akurasinya more or less 1 atau 3%, ya kita anggap udah bener lah, sama lah kayak gitu ya. Nah itu yang kita lakukan. Nah kemudian naik ke staging itu buat tim di luar internal cobain ya, QA gitu ya. Terus kalau sudah selesai baru kita katakan ini production ready. Nah, fail miserably-nya ada di sini. Jadi staging itu tuh bukan proses yang singkat. Jadi di dalam staging itu ada 3 sampai 5 orang QA, ya QA ya junior, middle, senior, PM. Itu tuh cobain semua, teman-teman. Jadi yang saya buat dicobain, dicobain. Itu bisa 1 sampai 2 minggu loh dicobain. Ya, kalau salah ya
ya kita perbaiki gitu ya. Kita tanya gimana cara reproduce-nya dan lain-lain, kita coba buat. Nah, terus tapi masalahnya orang yang coba selama QA ini coba selama 2 minggu ada 5 orang pada saat dipublish kok 15 menit doang itu udah kacau balau di production gitu. Jadi klien yang kita kasih 15 menit kemudian, loh error, loh ini nggak bisa, loh ini kok jelek banget dari yang sebelumnya. Nah, di situ tuh timbul pertanyaan dong, siapa yang salah nih? Saya yang salah sebagai saintis, apa QA-nya kurang serius nih dalam ngetes? Nah, kalau teman-teman ditanya ya, ini secara garis besar aja ya, apa penyebab dari masalah ini, teman-teman? Ya, jadi masalahnya 3 sampai 5 orang ngetes gitu ya. Berhasil semua, bagus. Tapi dikirim ke production 15 menit doang itu gagal. Ini semua dicobain kombinasi indoor, outdoor, data testingnya dibedain dan seterusnya. Tapi tetap gagal gitu. Nah, ini saya mungkin akan jawabnya kita buka sebagai opening questions ya teman-teman ya. Ntar kita lihat di akhir presentasi saya untuk lebih jelasnya. Nah, nggak lama setelah itu, setelah first implementasi, kita move to a new method ya, yang lebih emphasize ke domain generalisasi ya. Jadi domain generalisasi gampangnya, data train dan data testing itu completely eksklusif. Yaitu buat bahasa gampang ya. Nah, nih coba deh lihat nih. Wajah-wajah dataset dari OLU, Cassia, IDEA Prepletek, dan MSU. Kalau teman-teman perhatikan, ya, kira-kira apa yang bisa teman-teman lihat karakteristiknya? Bisa nggak? Maksudnya lihat dari gambar ini jumlahnya berapa ya? Mungkin sekitar 30 ya. Sekitar 30 gambar ini, kalau kita bisa membahasakan apa sih yang dianggap spoof, bisa nggak teman-teman ngeformulasikan gitu? Apa sih yang dianggap spoof? Terus gimana cara kita membedakan bahwa memastikan bahwa spoof ini tuh yang teman-teman tadi bilang kalau spoof ini tuh bisa diidentifikasi seperti ini tuh bisa general ke yang lain. Kita coba pertanyaan pertama dulu deh. Pertanyaan kedua nggak perlu dijawab. Pertanyaan pertama, kalau dari lihat dari semua gambar ini, kalau teman-teman bisa ngeformulasikan dalam bentuk kalimat, kira-kira yang disebut spoof itu apa ya? Saya tunggu eh, tiga aja deh, tiga jawaban. Baru kita move ke a new slide. Ada yang bisa kasih saya feedback nggak teman-teman? Kalau dibilang spoof itu teman-teman bisa lihat dari mana ya? Bisa mungkin tulis di kolom chat kalau teman-teman masih bisa. Oke, spoof itu yang di foto kah mungkin ada kelihatan potongan fotonya ya. Oke, thank you. Ada lagi yang lain? Dua lagi. Dua lagi baru kita move ke new slide. Oke, mungkin pada sibuk nih. Mungkin perlu diingetin kali ya untuk Eh, mahasiswa CV ini akan saya catat juga loh untuk kehadiran kuliahnya. Mungkin itu menambah motivasi. Nah, tuh, silakan Pak. ya. So, ya gambarnya flat, tidak ada depth-nya. Kalau misalkan, tapi kalau dilihat secara visual, kalau dilihat secara, oh ya, bentar. Oh, banyak nih tiba-tiba. Pantulan cahayanya, mungkin pantulan cahayanya flat, tidak sesuai kontur. Oke. Menurut saya spoof itu banyak cropping, filter, dan banyak perbedaan intensitasnya. Oke. Spoof itu jika eksplisit dan konsisten beberapa angle. Oke. Nah, cuma kalau yang terakhir, kita nggak bisa lihat konsisten atau enggaknya ya, karena kita cuma punya satu foto gitu. Nah, untuk nentuin ini live atau spoof. Jadi, in order to conclude ya teman-teman, semua muanya ini tuh ada live ada spoofnya. Saya lupa saya taruh yang di mana yang live-nya mix. So sulit banget teman-teman. Buat kita bisa contoh kalau misal oh ini kelihatan fotonya nih. Ini kebetulan tangannya masuk ya.
Makanya bisa ketahuan nih, ini kalau ini adalah spoof. Tapi yang lain kalau pencurinya atau attackernya itu cukup cukup niat ya dalam mencuri uang ya. Jadi adalah kasus-kasus yang pernah saya lihat ya. Ada yang cukup niat. Itu tuh bener-bener ngeprint fotonya HD, pakainya bukan pakai inkjet tapi pakai laser jet. Printernya, kertasnya itu bukan pakai kertas HVS A4 biasa, tapi pakai kertas matte, kertas glossy. Itu tuh ya cukup banyak lah, sangat sulit lah buat kita bisa ngeformulasikan bahwa ini cukup oke atau enggak waktu itu. Nah, secara garis besar ya pipeline-nya bentukannya itu seperti ini ya. Ini yang naif ya. Yang naif itu kita pengennya itu ya ya udah deh, yang penting udah cukup oke terklasifikasi ya udah gitu. Tapi kalau domain generalisasi dia akan memastikan bahwa si ininya itu akan apa distinguishable ya untuk setiap domainnya. Cuma memang kalau dilihat seperti ini kan ideal banget ya. Ini kalau di real life nggak bakal seperti ini. Pasti ada irisan-irisan, pasti ada anomali-anomali yang terjadi seperti itu ya. Jadi main problemnya, jadi face anti-spoofing atau FAS itu tuh sangat challenging gitu karena banyak unseen domain seperti illumination ataupun kamera teman-teman hardware-nya kan beda-beda. Kalau kamera-kamera yang mahal ya, kalau teman-teman sedekat apapun ke layar, dia tuh punya autofocus yang baik. Dia bisa autofocus lagi front kameranya. Tapi kalau handphone yang cukup murah, middle ke bawah, kalau teman-teman deketin fotonya, dia malah ngeblur. Ya, jadi kalau attacker-attacker yang niat, biasanya ya salah satunya handphonenya bagus ya, punya kamera, punya autofocus gitu dan sejenisnya. Jadi ini salah satu yang sangat-sangat challenging ya. Nah, I'm at the end of my presentation ya. So teman-teman coba lihat, kita akan melakukan quiz ya, quiz. Kuisnya itu menebak yang mana yang live dan yang mana yang spoof ya. Teman-teman hanya perhatikan dulu, nanti saya akan buka satu slide lagi. Jadi nanti di slide-nya itu ada pilihan. A itu live, A spoof, B itu B live atau B spoof, maupun C live atau C itu adalah spoof. Teman-teman perhatikan, nanti akan saya show lagi gambarnya. Teman-teman bisa masuk ke slide ini. Gambarnya akan saya tampilkan bersamaan. Teman-teman bisa akses slide-nya dulu. Nah, ini gambarnya nih. Muncul ya teman-teman gambarnya ya, harusnya. Nah, silakan memilih yang A itu, jadi A live atau spoof pilih salah satu aja ya. Yang live atau spoof. B juga pilih salah satu live atau spoof. Oke, ini jumlahnya 61 ya. Jadi kita at least setengahnya lah ngisi ya, biar kita nge-sampel populasi yang mana yang ngatakan live, yang mana yang ngatain spoof. Oke, udah 18. Oke, kita tunggu sekitar 30 orang ya. 40 deh. Tunggu 40. Oh, stucknya di 31. Oke, ya nggak apa-apa ya. So, kita lihat ya. Kita ambil majority-nya aja ya yang paling atas. So, A ini teman-teman sebut sebagai spoof ya, oke. Terus B ini teman-teman sebut sebagai live. Dan C ini disebut sebagai spoof. Nah, kita lihat. Kita yang manusia aja nih.
Berarti teman-teman computer science udah punya background computer vision, disuruh menganotasikan, ngelihat tiga gambar ini. Kita lihat ya. Jawabannya berarti teman-teman tadi, sorry, teman-teman bilang A dan C ini spoof ya, B ini live ya. Kita lihat di slide berikutnya. Iya, teman-teman hanya benar satu ya. Hanya benar ini doang nih. Yang lainnya teman-teman salah ya. Nah, teman-teman lihat kamera yang butek ya, webcam yang murah yang cuma 70.000, 50.000, begini nih hasilnya kayak spoof. Ini yang buat susah ya. Ini yang buat susah teman-teman. Terus cut out ini niat ya teman-teman ya, dipotong ya sesuai badannya. Terus dibuat cukup proper ya. Karena di anti spoofing biasanya ngambilnya itu kropan wajah ya, kropan wajah seperti itu. Ya ini ya printed ya. Printednya ini kertasnya kayak kertasnya matte. Saya lupa inknya apa ya. Oke, jadi teman-teman baru benar satu ya. Saya kasih kesempatan yang kedua. Nah, kita isi lagi. Teman-teman perhatikan A, B, dan C. Again. Kemudian silakan buka slide-nya lagi. Saya akan tampilkan gambarnya secara terpisah. Oke, harusnya muncul. Teman-teman bisa buka slide-nya lagi, memilih. Kita tunggu sampai 30 orang lagi. Yang mana yang live dan yang mana yang spoof. Ayo nih, setidaknya teman-teman harus benar 3 lah ya. Benar 4 lah, biar 60 dapat 60. Passing passing the 50 middle point ya. Ini kalau teman-teman mau lulus nih, harusnya tiga-tiga ini harus benar nih teman-teman ya. Tadi satu baru benar. Oke, kita lihat 3 teratas. Oke, udah 35 ya. C itu spoof. A itu spoof. B itu live. Oke, kita lihat hasilnya. Kalau 3 benar, baru lulus ya teman-teman ya. Wih, bener loh. Pas loh ya. 4 benernya ya teman-teman. So, iya. Ini screen ya. Tadi teman-teman lihat banyak kayak artifaknya ya. Artifak kayak, itu namanya Moire. Moire pattern. Moire itu kayak ada gradasi-gradasi ya. Ini gambar live. Kebetulan ini di dalam ruangan indoor, ada lampu sorot dari atas ya, jadi agak ngeblur gitu. Printed ya, benar ya. Berarti teman-teman lulus ya, bisa menjadi annotator. Bantuin saya nantinya kalau butuh. Anyway, so terakhir ya. Tadi kan kita ngelihat cara-cara yang lama ya. Nah, kita ngelihat cara yang baru di 2023. Walaupun sekarang kan rata-rata kalau teman-teman lihat di industri semuanya more into LLM ya. Apapun gitu ya, mau kerja harus bisa LLM, harus bisa Langchain, harus bisa Lama Index ya. Semuanya pasti kayak requirement seperti itu. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan, apakah LLM itu bisa benefit nggak buat si face anti-spoofing ini ya? So, face anti-spoofing itu nggak pakai LLM, tapi pakai VLM, Visual Language Model. VLM itu ada banyak jenisnya. VLM itu mungkin yang terkenal teman-teman tahu Lava ya, Lava dari Meta, Lava. Terus ada Flip. Nah, ini 2000 mungkin 2024 awal ya, 2024 awal itu ada yang namanya Flip. Flip ini pakai pre-train model VLM dari Clip OpenAI. Dia cuma sebut sebagai Flip. Nah, ini literally hanya menggunakan pre-train aja teman-teman. Pre-train to loh ya. Cross entropy. Nggak ada embel-embel fancy-fancy stuff. Pakai pre-train doang gitu. Itu tuh bisa ngelampauin semua gitu ya. Ngelampauin
semua apa yang udah ada di previous work gitu ya. Jadi kalau diperhatikan ya flip ini, jadi dia tuh jadi semakin ke kanan itu area under the curve-nya makin gede artinya makin bagus. Makin dia sumbuye, semakin dia ke bawah, semakin dia turun, artinya error rate-nya makin kecil. Jadi bisa dilihat bahwa dia ini nge-surpassing semua yang sebelum-sebelumnya, predecessor-nya sebelum-sebelumnya dikalahin. Hanya pakai pre-train model doang gitu. Ya walaupun mungkin ada semacam apa ya tweaknya lah di tengah-tengah ya gimana cara bisa memadukan visual sama language ini di face anti-spoofing ya. Dan ini risetnya saya, ini garis besarnya aja. Jadi tadi sempat Bu Laksmi bilang saya juga doktoral di UI, saya juga ngelakuin face anti-spoofing, tapi yang saya lakukan itu menggunakan temporal frame ya, beberapa frame. Tujuannya untuk bisa generalize ya. Dan papernya ini, sebenarnya papernya ini tuh baru akan dipresentasikan di SCCV Vietnam bulan depan ya teman-teman. Untuk yang ini, oh ya sama terakhir, biasa tiap Kamis, ya random sih Kamisnya. Kamisnya mungkin 2 minggu sekali, 3 minggu sekali. Itu biasanya beberapa computer vision itu punya komunitas ya namanya Indonesia Vision AI Community. Biasanya di sana saling sharing knowledge ataupun sharing-sharing seperti ini tiap Kamis malam sepertinya. Kemudian saya juga buat beberapa computer vision content ya, you could find me on any social media teman-teman. Karena kerjaannya freelance, supaya ditahu orang biasanya saya buat konten gitu ya. Jadi entah kontennya dalam bentuk teks atau kontennya dalam bentuk gambar. Oke, mungkin sesuatu, kemudian mungkin saya balikan lagi ke Bu Laksmi.